مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر الصيام، مرحبا يا شهر رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sucipto, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SDN Merjosari 2, anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan. Hari ini marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan yang baik. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita kepada jalan kebaikan, menunjukkan kita kepada agama Islam. Anak-anak yang berbahagia, anak-anak, mari acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara Pondok Ramadan hari ini berbeda dengan Pondok Ramadan sebelumnya, karena hari ini kita melakukan dengan online melalui video ini. Dalam acara Pondok Ramadan ini kita mengambil tema peduli sosial, indahnya berbagi di bulan Ramadan. Anak-anak, semoga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan rahmat, hidayah, serta mahfirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara Pondok Ramadan hari ini akan diisi oleh Ustadz Wahyudi, mengambil tema peduli sosial, indahnya berbagi. Mari anak-anak kita ikuti bersama kegiatan ini dengan penuh semangat dan keikhlasan hati. Semoga kegiatan hari ini bisa menambah wawasan ilmu kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Kepada Ustadz Wahyudi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran.
Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqar rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang saya hormati Bapak Sucipto selaku Kepala SDN Mercosari 2. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Mercosari 2 yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa anak-anakku kelas 1 hingga kelas 6 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan umur yang masih Allah berikan kepada kita semua. Sehingga sampai saat ini kita bisa memasuki bulan suci Ramadan di tahun 1442 Hijriah. Tidak menutup kemungkinan mungkin di antara saudara-saudara kita, kakek, bapak, kerabat, teman, mungkin ada di antara mereka yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat umur dan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita semua ini, mari kita manfaatkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat ini tidak terhitung nilainya. Salah satu contoh, sampai saat ini jantung kita masih bisa berdetak. Paru-paru kita masih bisa menghirup udara sehingga kita bisa bernafas dengan lega. Ini adalah salah satu contoh kecil yang Allah berikan kepada kita semua, tapi tidak ternilai harganya. Karena tidak menutup kemungkinan masih banyak saudara-saudara kita yang saat ini terbaring sakit di rumah sakit. Mereka kesulitan bernafas dan harus dibantu dengan alat pernafasan. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan ini. Sebab dalam sebuah ayat di surat An-Nahl Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Janganlah kalian menghitung-hitung nikmatku, kata Allah. La tuhsuha. Pasti kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki bulan suci Ramadan ini, kita sambut dengan gembira atau sebaliknya. Kalau kita bergembira, maka beruntunglah kita sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang telah saya sampaikan di mukadimah awal. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang senang, gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan orang tersebut dari siksa api neraka. Akan tetapi sebaliknya, apabila ada orang yang susah dengan datangnya bulan Ramadan, dia tidak bisa bebas untuk makan dan minum lagi seperti hari-hari biasa, maka ini alangkah ruginya orang tersebut, karena tidak tahu bahwa sebenarnya puasa yang nanti dikerjakan sebenarnya adalah pahalanya untuk dirinya yang akan nanti mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berpuasa, ya harus bisa menata niat dengan benar. Kita dasari dengan sifat yang tulus ikhlas dan tentunya juga bersabar.
Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Khusus hanya orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang yang mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan ini karena iman kepada Allah, pasti dia digolongkan sebagai orang-orang yang muttaqi. Karena didasari dengan niat yang ikhlas, tulus, dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar puasa yang sekedar menggugurkan kewajiban di bulan suci Ramadan. Kalau sekedar menggugurkan kewajiban, ya pahalanya akan hilang. Yang didapat hanya sekedar haus dan lapar. Akan tapi kalau puasa tersebut dengan didasari iman dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan yakin kepada Allah dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak yang bisa puasa penuh 1 hari, puasanya diniati dengan ikhlas. Untuk adik-adik yang masih belajar di kelas 1 sampai kelas 3 mungkin bisa belajar untuk puasa setengah hari. Apa boleh? Boleh. Itu untuk berlatih. Supaya apa? Nanti lama-lama akan menjadi kuat, bisa puasa 1 hari penuh. Yang penting kita awali dengan belajar terlebih dahulu. Jangan sampai tidak berpuasa. Sebab apabila kita tidak sampai berpuasa, maka kita harus mengqadha'nya. Kita punya hutang kepada Allah SWT. Maka dari itu, mari untuk adik-adik yang kelas kecil, kita sama-sama belajar untuk berpuasa meskipun hanya setengah hari. Kalau di kelas 4 sampai kelas 6, ya usianya sudah mencukupi, kita belajar puasa untuk 1 hari penuh. Kemudian selanjutnya, sebagaimana tema ini, kita adalah peduli sosial. Mumpung di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah membuka lebar-lebar pahala. Allah mencurahkan seluruh pahalanya bagi mereka yang mau berbuat amal kebajikan di bulan suci Ramadan. Dengan banyak beramal, membaca Quran, sholat jamaah, qiyamul lail, sholat malam, Pak, insya Allah apa yang Allah janjikan pasti akan bisa kita raih. Sebab apa? Seluruh amal kebaikan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, Allah akan melipat gandakan 10 hingga 700 kali. Subhanallah. Ini adalah kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan suci Ramadan, Allah memang melipat gandakan seluruh pahala kebaikan dari yang dikerjakan oleh
manusia. Karena bulan Ramadan adalah bulan rahmah, bulan barakah. Kemudian bulan Ramadan disebut juga dengan bulan maghfirah, bulan ampunan, diampuninya segala dosa manusia. Kemudian bulan di mana mereka yang mengerjakan puasa dengan iman karena Allah dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijauhkan dari siksa api neraka. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ayat Al-Qur'an yang banyak mengingatkan manusia untuk banyak berfikir. Dalam surat Al-Imran ayat 134, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah di saat lapang maupun sempit. Kemudian orang-orang yang mampu menahan amarahnya, wal'afina 'anil nas, dan orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka, Allah senang dengan orang-orang yang berbuat kebajikan tersebut. Maka mari di bulan suci Ramadan ini kita berbuat amal baik sehingga pahala itu nanti dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang mau bersedekah di saat ia lapang, artinya rezekinya banyak. Wad dharra, di saat rezekinya sedikit, tapi ia mau bersedekah, mau memberi kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang tersebut. Orang yang loman, orang yang dermawan, ketika dia bersedekah, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya tidak akan berkurang. Tidak ada ceritanya orang yang bersedekah dengan ikhlas hartanya itu habis. Hartanya habis. Tidak. Akan tetapi fal yasdad. Allah akan menambah rezeki orang tersebut. Bertambah. Semakin banyak dia bersedekah membantu orang lain, maka Allah akan menambah rezeki orang tersebut. Apalagi ketika orang itu hanya punya sedikit uang umpamanya, tapi dia mau bersedekah, maka ini akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurbid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumal qiyamah." Barang siapa di antara orang-orang mukmin itu yang mau menolong, mau membantu kesulitan saudara muslimin lainnya tentang kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumal qiyamah, maka Allah akan menolong orang tersebut
nanti tentang kesulitan-kesulitannya di hari kiamat kelak. Subhanallah. Inilah untungnya kita saling tolong-menolong, saling membantu dengan orang lain. Sebab apa yang kita bantu kepada mereka, insya Allah mereka akan mendoakan kita yang baik-baik. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, orang yang dermawan, orang yang loman, gak medit. Sebagaimana hadis Rasulullah, as-sakhiyu qaribum bir rahmatillah. Orang yang dermawan, orang yang loman, itu dekat dengan rahmatnya Allah. Dekat dengan rahmatnya Allah. Dijamin. Kalau rahmatnya Allah sudah diturunkan, fa insya Allah orang yang loman tersebut hartanya tidak akan berkurang. Kemudian wa qaribum minan nas. Orang yang dermawan, orang yang suka memberi, itu akan dekat dengan manusia lainnya. Orang yang loman itu banyak temannya. Beda dengan orang yang pelit, orang yang medit, akan banyak dijauhi oleh manusia. Ngapain berteman dengan orang yang pelit? Akan tapi kalau orang itu orang yang kaya, kemudian dermawan, atau tidak kaya tapi dermawan atau loman, maka temannya akan banyak dan banyak didoakan oleh orang yang dibantunya. Nih. Kemudian yang ketiga, wa qaribum minal jannah. Nah, ini yang terpenting. Orang yang loman, yang suka memberi, kaya atau miskin, tapi suka memberi, maka akan dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Surga itu 99%-nya itu akan diberikan ke sana. Yang diturunkan di dunia hanya 1%. Maka alangkah beruntungnya ketika seseorang yang dermawan, yang loman, kemudian karena kedermawannya itu kemudian dia masuk surga, maka dijamin kehidupannya di surga akan senang, akan enak, akan nyaman. Kemudian yang terakhir, wa ba'idum minan nar. Orang yang dermawan, yang loman tadi akan dijauhkan dari siksa api neraka. Kebalikannya, al-bakhilu ba'idum min rahmatillah wa ba'idum minan nas wa ba'idum minal jannah wa qaribum minan nar. Orang yang bakhil, orang yang pelit, itu jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari manusia, tidak ada temannya, jauh dari surganya Allah, dan dekat dengan nerakanya Allah. Sebab apa? Kaya tapi pelit, maka besok akan diperhitungkan di hari penghisapan amal nanti. Untuk apa hartanya itu? Untuk foya-foya? Untuk hanya senang-senang huru-hara? Atau untuk yang lain yang tidak bermanfaat? Maka ini akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amal apa lagi yang peduli sosial, yang termasuk di dalamnya? Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu kangen, surga itu rindu dengan 4 golongan orang. Yang pertama adalah talil Quran, terutama di bulan suci Ramadan. 1 huruf saja dikasih pahala 10 oleh Allah. Apalagi kita baca Quran 1 lembar, 2 lembar, bahkan 1 juz. Subhanallah. Seberapa pahala yang Allah berikan kepada kita? Tapi kita tidak usah menghitungnya. Itu nanti, urusan nanti.
Yang terpenting adalah bagaimana orang-orang yang bisa memanfaatkan momentum di bulan suci Ramadan ini untuk banyak baca Quran, tadarus. Anak-anakku, saya ingatkan, taruh HP-nya dulu. Ya, di bulan suci Ramadan, ayo kita sering baca Quran. Yang main game, libur dulu sementara. Ya, kita banyak-banyak baca Al-Quran. Supaya apa? Supaya pahalanya itu ya bisa sampai kepada orang tua kita, kepada diri kita sendiri, orang yang mendengarnya. Nah, ini termasuk peduli sosial. Dalil Quran, membaca Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran juga diturunkan di bulan suci Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Wabayinatin minal huda wal furqan, supaya ada pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini anak-anak, jadi perbanyak baca Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dalam surat Al-Qadr juga Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan juga malam Lailatul Qadar. Berbanyak baca Al-Quran, sebab Al-Quran itu sangat bermanfaat bagi kita. Selain pahalanya di dunia, nanti di alam kubur juga sebagai cahaya. Cahaya di alam kubur, karena di alam kubur tidak ada lampunya, kecuali kita banyak baca Al-Quran. Al-Quran itu sebagai penerang nanti di alam kubur. Juga Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, Iqra'ul Qur'anu fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sebab ia akan datang nanti pada hari kiamat sebagai penolong, pemberi syafaat pada orang yang mau membaca dan mengamalkannya. Ya, sekarang tergantung anak-anak mau baca Quran atau enggak, atau main game, ayo, itu terserah anak-anak. Ya. Kemudian yang kedua adalah wahafizil lisan. Orang yang berpuasa itu harus bisa menjaga lisannya. Enggak boleh syukur ngomong. Kak kurni syukurmu muni, apalagi ngomong yang tidak baik. Kita pergunakan lisan kita daripada menggunjing orang lain, ngomongkan teman yang tidak baik, lebih baik gunakan tadi untuk baca Quran. Dijaga lisannya untuk banyak berzikir, minta ampun kepada Allah, baca sholawat, baca Quran. Nah, itu salah satu untuk mencegah lisan kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Wahafizil lisan, jaga mulutnya, tidak boleh ngomong yang jelek-jelek. Kemudian yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Orang yang suka memberi sedekah, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Memberi takjil, contohnya ke masjid atau musola. Ini salah satu wujud dari orang-orang yang bisa mempergunakan waktu di bulan suci Ramadan untuk banyak bersedekah, peduli kepada orang lain, itu peduli sosial, peduli kepada orang yang di sekitarnya, memberikan takjil, memberi makan berupa kurma atau kola atau yang lainnya, yang nanti pahalanya orang yang beri takjil itu sama dengan orang yang berpuasa. Nah, inilah hebatnya bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat adalah wasoimi fi syahri Ramadan. Orang
yang dirindukan oleh surganya Allah yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Asalkan niatnya dengan niat yang benar. Seperti saya sampaikan di awal, hanya mengharap ridho Allah, bukan sekedar puasa yang menggugurkan kewajiban. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Asyamu junnatun wa ana ajzi bihi." Puasa itu sebagai perisai, sebagai benteng. Untuk membentengi apa? Hawa nafsu, agar tidak gampang tergoda oleh godaan setan. Loh, godaan setan padahal setan dibelenggu. Nah, gimana kok bisa? Ya hawa nafsunya itu. Jadi hawa nafsu kita kekang, kita jaga. Sehingga apa? Supaya puasa yang kita laksanakan ini bisa menjadi puasa yang bisa mempunyai nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang menilai puasa itu baik tidaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu puasa atau tidak itu hanya Allah. Nah, kalau bisa guyonan gini anak-anak. Kalau ketika tanya, "Kamu puasa enggak?" Puasa. Orang lain kan nggak tahu. Mungkin tadi tanpa sepengetahuan orang ke belakang, ujuk-ujuknya minum sedikit lah. Yang tahu dirinya sendiri dengan Allah. Maka puasa itu melatih kejujuran dengan dirinya, dengan orang lain dan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Washaimi fi syahri Ramadan. Ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh-contoh bagaimana kita peduli sosial di bulan suci Ramadan ini. Banyak sekali. Salat jamaah, kalau kita itu akan rugi kalau salat sendirian. Sebagai peduli sosial, ya kita berjamaah dengan yang lain. Itu namanya peduli. Baca Quran tadi, ya pahalanya untuk dirinya sendiri, juga orang lain yang mendengarkan itu juga peduli sosial. Maka dari itu manfaatkan mumpung di bulan suci Ramadan ini kita diberi kesempatan untuk memperbanyak amal kebaikan. Jangan malas-malas. Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang yang malas-malasan, apalagi di bulan suci Ramadan. Kita manfaatkan untuk itu. Kemudian kalau bisa bangun malam, qiyamul lail. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau tadi man soma, kalau ini man qoma artinya apa? Orang yang bangun malam untuk melaksanakan sholat malam, qiyamul lail. Di saat orang-orang sedang tidur, dia berdoa kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah Allah juga berfirman, "Ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah itu mengharapkan semua hambanya itu berdoa. Jangan jadi orang sombong yang tidak mau berdoa. Berdoalah. Apa yang kamu minta? Falyastajibu li, maka akan aku kabulkan. Terutama di bulan suci Ramadan. Doa-doa orang yang ikhlas di dalam menjalankan puasanya, maka doa tersebut akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain lagi. Contoh yang lain, bagaimana kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini supaya apa? Puasa kita itu mempunyai nilai. Mempunyai nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Berbakti kepada orang tua. Ayo, perbaiki tingkah laku kita kepada orang tua, terutama di bulan puasa ini. Kita bantu. Jangan tidur tok. Karena puasa tidur satu hari ini, nanti bangun-bangun menjelang maghrib, tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, hanya maghrib dan isya, rugi. Ini adalah satu kesalahan yang dibuat. Jadi kita tidak bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk memperbanyak amal, membantu orang lain, membantu orang tua. Itulah salah satu wujud kita itu berbuat kebaikan kepada sesama, terutama orang tua kita.
Ya, itu mungkin anak-anak tema kita pada saat ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Wahyudi sampaikan ada guna dan manfaatnya bagi anak-anak semua. Ada benarnya murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada khilaf itu semua murni dari Bapak Wahyudi. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan anak-anak selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan harapan kita bersama, mudah-mudahan pandemi ini COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas, bisa sekolah lagi seperti tahun-tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.